Perkenalkan, nama saya Anana Kitasari, NPM 23144600123, kelas A323. Menurut Berlow 1985, mendeskripsikan psikologi pendidikan sebagai sebuah pengetahuan berdasarkan riset psikologi yang menyediakan serangkaian sumber-sumber untuk membantu dalam pelaksanaan tugas seorang guru dalam proses belajar mengajar secara lebih efektif. Menurut Glover dan Ronin, menyatakan bahwa psikologi pendidikan mencangkup topik-topik yang berkisar pada perkembangan manusia, perbedaan individu, pengukuran, belajar, motivasi, dan pandangan pendidikan humanistik, baik yang didasarkan pada data empiris maupun teori. Dapat disimpulkan bahwa psikologi pendidikan adalah cabang psikologi yang khusus mempelajari tentang persoalan-persoalan psikologi yang terjadi dalam setting pendidikan. Manfaat calon guru SD mempelajari psikologi pendidikan. 1. Motivasi belajar. Membantu guru dalam memahami karakteristik siswa secara emosional untuk memberikan proses belajar mengajar yang tepat, sehingga menghasilkan proses belajar yang efektif dan efisien. 2. Memahami perbedaan siswa. Pemahaman tersebut dapat menghasilkan interaksi antara guru murid dalam mewujudkan pembelajaran efektif. 3. Menciptakan pembelajaran yang kondusif. Pengetahuan tentang cara bagaimana interaksi dan melakukan pendekatan pada siswa dalam psikologi pendidikan yang kondusif dan proses pembelajaran yang efektif. 4. Memiliki strategi pembelajaran yang tepat. Dengan begitu, tenaga pendidik mengetahui metode pembelajaran yang disukai siswa. 5. Memberi bimbingan pada siswa. Psikologi memberi kemampuan bagi guru dengan pendekatan emosional dari hati ke hati untuk mendapatkan kepercayaan dari siswa. 6. Terhindar dari salah penilaian, sehingga kejadian pilih kasih dalam pembelajaran tidak akan terjadi dan penilaian secara adil terjadi. Fokus kajian psikologi pendidikan. 1. Hereditas dan lingkungan. 2. Pertumbuhan dan perkembangan. 3. Potensi dan karakteristik tingkah laku murid. 4. Hasil dari proses pendidikan dan apa pengaruhnya. 5. Higieni mental dan pendidikan. 5. Melakukan hasil evaluasi hasil dari pendidikan. Kontribusi psikologi pendidikan khusus praktek di SD. Kontribusi pendidikan yaitu menjadikan pendidik lebih terbuka terhadap perbedaan individu. Karena setiap individu atau siswa itu berbeda, maka pendidik tidak bisa menyamaratakan inteligensi maupun kecakapan mereka. Contoh konkretnya adalah, mungkin saja satu anak tidak pandai dalam pelajaran matematika, tetapi pandai dalam menggambar, atau anak yang lain tidak pandai dalam menggambar, tetapi pandai dalam menyanyi. Pendidik mengetahui metode mengajar yang efektif karena setelah mengerti dengan perbedaan masing-masing individu, pendidik harusnya mampu menggunakan metode belajar yang mana untuk mengajar siswanya. Hasil tes kepribadian. Berdasarkan tes kepribadian yang telah saya lakukan minggu lalu, sifat yang menggambarkan diri saya adalah sanguin karena saya orangnya sangat terbuka, mudah bergaul, dan punya rasa humor yang tinggi.